bagi seluruh warga masyarakat Maluku pada umumnya dan khususnya Kota Ambon. Saya menghimbau mari kita memanfaatkan podcast 151 Binaya dalam rangka menyalurkan berbagai informasi terkait dengan potensi apa saja yang kita miliki 11 kabupaten kota. Mari gunakan podcast 151 Binaya ini untuk menginformasikan segala potensi keunggulan lokal daripada 11 kabupaten kota untuk disebarluaskan melalui podcast 151 Binaya ini agar semua orang tahu betapa hebatnya Maluku ini. Maluku memiliki keunggulan lokal, keunggulan kooperatif yang dapat dikembangkan, yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita gunakan ini, bangun koordinasi. Korem 151 Binaya selalu terbuka bagi siapa saja dalam melakukan kerjanya, terutama memanfaatkan podcast 151 ini untuk menyebarluaskan informasi. Podcast 151 Binaya dimanapun berada, apa kabar semuanya? Yang pastinya diharapkan selalu dalam keadaan sehat. Baik, kembali lagi bersama saya Serdako Atravela Aprilianosa Sail dan ditemani host kita yang cantik dan multi talent. Hi everyone, how are you all? I'm Coimbra dos Santos Santana, daughter of Captain CAJ Laurindo dos Santos and Letda Coach Naomi. I'm very happy and join us with 151 Binaya Podcast. Nice to meet you. Baik, sahabat dan followers podcast 151 Binaya, saya ucapkan selamat datang di rumah podcast 151 Binaya. Nah, di episode kita kali ini, kita kedatangan tamu yang luar biasa nih. Betul. Yaitu Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Maluku. Jadi dalam 50 menit ke depan, saya Serdako Atravela Aprilianosa Sail dan Coimbra akan menemani kalian yang dapat kalian saksikan di 151 Binaya Podcast YouTube channel. Kak Ella, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Kak. Iya, yang pastinya luar biasa kan? Betul sekali. Beliau adalah narasumber kita, yaitu Bapak kita idola masyarakat Maluku, Bapak Penjabat Gubernur Maluku, Insinyur Sadali MSI IPU. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik kita. ya. Selamat datang Bapak di podcast 151 Binaya. Tetap semangat Bapak, padahal baru selesai kegiatan ya Bapak sama pejabat Iya. Kodam juga. Ya baik Bapak, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan lebih luas tentang tugas dan tanggung jawab Bapak, seperti kalau kata pepatah orang timur nih, la conoce mak la gusta. Artinya apa? Artinya tak kenal maka tak sayang. Bahasa apa bahasa? Bahasa timur dong. Ah, ya, luar biasa. Maka dari itu kiranya Bapak berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat agar teman-teman di sini dan teman-teman podcast di luar sana bisa mengenal Bapak lebih dekat. Mohon Bapak. Miss Komre dan Miss Ella sebagai host dan seluruh pemirsa Sahabat podcast sahabat 151 podcast 151 Binaya di Iya, mana Bapak. saja pun Berada. kalian berada. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan saya Insinyur Sadali MSI, Penjabat Gubernur Maluku. Saya lahir di sebuah pulau kecil di Seram bagian timur, tapi di akte kelahiran tercatat sebagai Maluku Tengah. Zaman kita sekolah itu mau lahir di Banda, lahir di Geser dan di Saparua, tetap lahir di Maluku Tengah. Pada tanggal 28 Agustus 1968, sekarang posisi usia pada 55 tahun. Saya memiliki 1 orang istri, 3 orang anak. Yang tua sudah menikah, yang nomor 2 lagi menempuh studi di BINUS, jurusan Computer Science. Dan yang bongso, yang ketiga baru masuk SMA kelas 1. Keseharian bertugas di kantor Gubernur Maluku. Dan berdasarkan keputusan Presiden nomor 51 tahun 2024, tanggal 26 April 2024, kami dipercayakan oleh negara sebagai penjabat Gubernur Maluku. Dan itu kami jalani sudah kurang lebih 3 bulan ke depan. Nah, baik Bapak, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi nih, saya pengen tahu Bapak,
dengar-dengar Bapak suka main tenis meja, betul Bapak? Betul. Nah, berarti itu sistemnya Bapak setiap minggu sekali atau mungkin waktu kosong tiap hari atau bagaimana? Waktu kosong aja, tapi minimal 1 minggu 1 kali lah. Minimal. Karena aktivitas kedinasan yang cukup padat, ya kadang-kadang terlewat juga. Tapi saya hobi memang tenis meja. Hobi memang tenis meja. Bapak, selain Bapak hobi tenis meja, apa lagi kira-kira olahraga yang sering Bapak lakukan? Tenis lapangan. Oh, tenis oke. lapangan. Luar biasa sekali tenis lapangan. Kalau main itu susah, padahal dilihatnya Iya. gampang sekali. Iya, betul juga. Baik Bapak, kita masuk ke pembahasan kita nih Bapak. Nah, Bapak, tugas Bapak sebagai penjabat Gubernur Maluku itu apa Bapak kalau boleh tahu? Ya, perlu kami informasikan, penjabat gubernur melaksanakan tugas dan fungsi sama dengan gubernur, gitu ya, yaitu melaksanakan pengolahan pemerintahan, gitu ya. Yang terpenting di dalam penjabat gubernur ini, kita melaksanakan tugas yang menjadi prioritas pemerintah Republik Indonesia. Sekarang pemerintah Republik Indonesia ini memiliki program-program prioritas atau kegiatan prioritas yang harus dijalankan oleh seorang penjabat gubernur. Yang pertama itu adalah bagaimana kita mengendalikan inflasi, gitu ya. Inflasi. Yang kedua ada stunting. Yang ketiga, yang terpenting ini adalah penyelenggaraan pilkada serentak yang berlangsung secara aman, damai, jujur, demokratis. Yang keempat adalah reformasi birokrasi, gitu ya. Selain penyelenggaraan pengolahan pemerintahan dan lain-lain itu, kita juga akan melaksanakan tugas-tugas tambahan. Tugas-tugas tambahan ini dapat dilakukan, ya salah satu adalah kita melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan para pihak, terutama dengan para Forkopimda dan para pihak lainnya, gitu. Nah Bapak, tadi kan Bapak bilang kolaborasi dengan Forkopimda dan pihak lain ya Bapak. Ya. Nah yang saya ingin tanyakan nih Bapak, tentang bagaimana sih Bapak membangun sinergitas Forkopimda itu dengan masyarakat di Maluku ini Bapak? Salah satu tugas pemerintahan. Kalau kita jalankan pemerintahan di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau kita bicara Forkopimda itu ada 5 unsur di dalamnya. Ada gubernur selaku koordinator, ada Pangdam, ada Kapolda, ada Kajati, sama Ketua DPR. Ditambah dengan unsur Forkopimda plus lainnya. Di antaranya itu ada Pengadilan Tinggi, Binda, dan sebagainya. Penyelenggaraan pemerintahan ini dia bisa efektif apabila koordinasi dalam membangun sinergitas itu dapat berlangsung secara baik, secara seimbang. Kita tidak boleh ada perbedaan dengan saling membanggakan, gitu ya. Tapi bagaimana merajuk kebersamaan dalam membangun sebuah pemerintahan adalah sinergitas. Kalau Forkopimda sudah bersinergitas, sudah memiliki pemahaman, pandangan yang sama, maka dalam rangka mengajak para pihak, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan OKP lainnya, itu kita udah lebih gampang. Karena kita udah memiliki persepsi pemahaman yang sama dalam melihat suatu pemerintahan ini berjalan secara efektif. Tapi tujuan yang dicapai itu sama dulu ya, Ya. Bapak. Baik Bapak. Nah Bapak, saya ingin nanya lagi nih Bapak. Sekarang kan kita lagi dihadapkan sama Pilkada Serentak 2024 ini Bapak. Nah izin Bapak, dalam menghadapi Pilkada 2024 ini, supaya apa yang Bapak mau lakukan dari Pemda nih Bapak, supaya Pilkada ini berjalan aman, lancar, sejahtera seperti yang tadi Bapak. Dalam memposisikan diri atau peran dan fungsi pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, kita tetap mengamankan berbagai kebijakan pemerintah pusat. Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah mendukung penyelenggaraan pilkada dengan dukungan dana hibah. Dana hibah itu kami telah berikan dan sudah disalurkan ke KPU sebagai penyelenggara KPU dan Bawaslu
dan juga kami berikan kepada aparat keamanan TNI Polri. Kenapa kami harus lakukan itu secepatnya sesuai dengan arahan pemerintah pusat? Agar kami berkeinginan proses penyelenggaraan pilkada ini dapat berjalan secara lancar, aman, damai, jujur, dan demokratis. Langkah-langkah yang kita telah lakukan adalah kita membangun koordinasi, kita rapat-rapat koordinasi untuk kita lakukan. Nanti pada saatnya penetapan pasangan calon, itu kita akan lanjutkan dengan deklarasi damai. Seluruh unsur kita libatkan, dan kami telah menggagas suatu pertemuan yang copy morning rutin antara Forkopimda untuk kita melihat, kita mendeteksi, kita mengkaji terutama dengan isu-isu yang dapat memicu ketidaknyamanan. Maka itu kita antisipasi, kami sudah membuat schedule setelah tanggal 19 Agustus, setelah hari ulang tahun provinsi, ada pertemuan-pertemuan rutin antara Forkopimda. Dalam rangka kita melihat itu, masing-masing memberikan informasi terkait dengan tusi masing-masing agar pemerintahan ini bisa kita jaga dengan baik, kita rajuk kebersamaan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pilkada serentak yang aman, damai, jujur, dan demokratis guna melahirkan pemimpin-pemimpin yang kapabel. Nah, kami berharap masyarakat Maluku pada harinya dapat menyalurkan hak pilih. Semakin banyak orang yang memberikan hak pilih, semakin besar kapasitas dan kapabilitas orang yang terpilih. Karena dari unsur demokratis, makin banyak yang orang pilih, legal dari suatu pasangan calon itu lebih tinggi gitu ya. Jadi kita berharap jangan sia-sia kesempatan. Satu suara Anda menentukan 5 tahun pemerintahan ke depan. Kita beri tepuk tangan dulu buat Bapak Penjabat Gubernur. Wawasan beliau yang beliau berikan kepada kita semua, terutama untuk masyarakat Maluku, dapat kita bawa ke lingkungan sehari-hari. Betul banget, Kak. Bapak boleh disilahkan minum air dulu. Oh, silakan. Kita sambil ngobrol santai nih Bapak. Bapak, di luar pembahasan kita nih, saya masih pengen tahu Bapak. Mungkin ada pengalaman Bapak yang menyenangkan atau pengalaman Bapak yang mungkin buat Bapak sedih. Boleh Bapak ceritakan kepada kami dan seluruh sahabat-sahabat podcast 151 Binaya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Orang tua adalah pengusaha kecil di sebuah kampung di Geser kota sana. Saya punya orang tua, bapak dari Geser, mama dari Banda. Dalam keseharian perjuangan ini memang penuh lika-liku, ya, dalam sampai pada kondisi seperti ini gini. Luar biasa gitu. sekali. Jadi sekolah di SD Center Negeri Geser, tamatan SMA, SMP di situ, SD SMP di Geser, SMA di SMA Negeri 4 Ambon, Lateri. Terus masuk kuliah 86 itu di Universitas Patimura jurusan Kehutanan. Ya, saya ini latar belakang seorang kehutanan dengan gelar insinyur kehutanan gitu. Dalam perjalanan hidup, saya pernah beberapa kali bekerja di perusahaan. Perusahaan. Terus ketika tahun 93 ada penerimaan pegawai negeri sipil, kami mengikuti tes. Waktu itu saya masuk di perindustrian. Jadi Kanwil Perindustrian Provinsi Maluku menerima calon pegawai yang berasal latar belakang kehutanan. Saya daftar itu. Waktu itu kita tes 1.500 orang di Sportol Karangpanjang, dan alhamdulillah dari 1.500 orang itu hanya 15 orang yang tembus. Salah satunya dari kehutanan sama pertanian saya sendiri. Wah, itu mulai terbangkit bahwa ketika saya akan menjadi seorang ASN yang profesional, minimal saya harus mempersiapkan diri secara maksimal gitu ya. Dalam rangka saya harus memahami semua tusi yang saya jalani, tugas pokok dan fungsi itu. Memahami tusi itu, mengkaji berbagai regulasi, baru kita bisa mendapatkan sebenarnya tugas kita yang sebenarnya ini. Berjalannya waktu, mulai proses itu. Untuk menjadi seorang birokrasi itu ada tahapannya. Tahapannya, awal saya menjadi
pelaksana tugas. Jadi staf ditunjuk sebagai pelaksana tugas, kepala seksi. Berjenjang naik saya jadi kepala seksi kasih. Setelah kasih ada tahapan berikutnya kabid, kepala bidang. Kepala bidang ada perubahan regulasi dari bidang menjadi kepala subdinas. Itu di situ. Setelah Kasubdis, saya dipromosi menjadi kepala biro sumber daya manusia di kantor Gubernur Maluku. Setelah Karo, saya juga dinaikkan lagi jabatannya menjadi kepala badan. Kalau Karo itu eselon 2B, kepala badan itu eselon 2A. Dari kepala badan saya jadi Kadis, kepala dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Setelah itu jadi Kadis kehutanan. Setelah Kadis kehutanan kita open bidding sekda. Nah, itu yang kisah di situ gitu. Bagaimana kita mempertaruhkan derajat untuk mencapai puncak. Kalau sekda ini namanya pimpinan tinggi madya, paling tertinggi di jajaran birokrasi sekda provinsi. Kalau kepala dinas pimpinan tinggi pratama gitu. Sehingga bagaimana cita-cita saya mencapai puncak seorang birokrasi, disitulah kita bertarung dengan diuji oleh tujuh penguji pusat dan daerah, dan alhamdulillah saya diusul masuk 3 besar gitu. Dan akhirnya pada waktunya ya udah jalan hidup ini sudah Allah atau Tuhan tentukan. Tinggal kita manusia berupaya. Kapan kita dikasih rezeki, Tuhan itu memberikan rezeki kepada umatnya beda-beda gitu ya. Ada yang dikasih cepat, dikasih setengah-setengah, dikasih lambat. Tapi pasti pada saatnya akan mencapai itu. Bagaimana? Yang terpenting adalah kita menjalankan tugas secara jujur, ikhlas. Dan tidak disadari dengan jiwa sombong. Sehingga kita bisa memandang semua orang itu sama di hadapan kita. Gitu. Saya juga kalau di kantor melayani orang tidak pada posisi saya duduk di kursi yang gini, tamu di sini, saya minimal sejajar, sehingga saya terbiasa untuk melihat semua orang itu sama. Gitu ya. Oh, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat penjabat gubernur kita. Oh ya Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang podcast 151 Binaya? Boleh Bapak bilang ke teman-teman yang ada di sini, Bapak? Ini sangat luar biasa. Saya tadi memberikan apresiasi terhadap Pak Dandrem beserta seluruh jajarannya terhadap kehadiran podcast 151 Binaya. Maluku ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Luas wilayah kita ini cukup luas di seluruh Republik. Dengan luasan kurang lebih 712.458 km bujur sanggar. Didominasi oleh lautan 92,4% atau 648.313 km bujur sanggar. Dan daratan 54.185 atau 7,6%. Apa potensi yang kita miliki? Kita memiliki sumber daya alam berupa perikanan laut, ikan, sangat luar biasa. Kontribusi produksi ikan nasional, Maluku memberikan 37,4% dari produksi nasional sebesar 12 juta ton. Kita memberikan kontribusi 4,3 juta ton. Potensi yang besar begini, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal, optimal. Selain itu kita punya minyak dan gas bumi. Makanya kehadiran podcast 151 Binaya ini kita harapkan dapat menginformasikan berbagai potensi dan peluang investasi di daerah ini untuk menarik para investor datang dan menanam investasi di Provinsi Maluku. Suatu daerah tidak akan maju dengan pesat kalau kita cuma andalkan DAU, dana alokasi umum. Karena DAU berdasarkan ketentuan perundang-undangan dihitung berdasarkan luas daratan. Kalau luas daratan kita cuma 54.185 km ya, DAU kita bermain di sekitar 3,2 triliun per tahun. Artinya apa? Kalau kita telah membiayai biaya-biaya aparatur sipil negara belanja pegawai itu sudah 50% dengan 1,6 triliun, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kita berharap makin banyak investor yang menanamkan investasi di sini. Itulah peluang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Salah satu upaya adalah satu cara yang kita lakukan adalah melalui promosi lewat podcast 151 Binaya. Begitu kami memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kami bangga
memiliki mitra dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan di daerah ini, bahwa TNI tidak saja menjalankan fungsi teritorial untuk menjaga keamanan negara, tapi TNI sekarang berpikir dengan paradigma baru bagaimana menumbuh pertumbuhan ekonomi di daerah di mana saja mereka bertugas. Memang TNI ini sangat luar biasa. Kalau kita harus memberikan apresiasi atas gagasan-gagasan Korem 151 Binaya. Saya banyak diskusi dengan Pak Dandrem, luar biasa visioner beliau untuk bagaimana kita membangun. Jadi memang orang bekerja tidak memposisikan saya sebagai TNI atau saya sebagai birokrasi kerja di unit A, unit B. Tapi kalau kita ditanya, Pak kerja di mana? Saya kerja di Provinsi Maluku. Kalau kita kerja di Provinsi Maluku, kita merasa memiliki dan dimiliki oleh Provinsi Maluku. Dengan sendirinya kita akan berupaya bagaimana meningkatkan Provinsi Maluku, terutama masyarakat untuk sejahtera dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang kita miliki. Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat orang pejabat. Tapi di luar situ kayaknya sangat terpukau sama lika-liku sama upaya Bapak pejabat gubernur ini sampai di titik ini. Luar biasa sekali. Jalannya panjang sekali ya Pak, rumit ternyata. Oh iya Bapak, satu lagi saya mau nanya izin Bapak tentang yang tadi Bapak sempat bilang kalau Bapak sempat kerja di perusahaan. Nah itu waktu itu Bapak dalam masa kuliah atau memang sudah selesai kuliah Bapak? Sudah selesai kuliah. Sudah selesai kuliah. Jadi hidup ini kita ikhlas. Saya dulu itu kepingin jadi seorang bintara TNI Angkatan Darat. Saya tinggal di Kolongan juga, di Benteng Atas. Bentas Bapak. Bentas. Tetanggaan kita Pak. Ya, kakak saya kebetulan seorang tentara. Dulu tugas setelah dari 733 terakhir di Ajen Jendam. Saya masuk lapangan 6 itu tes bintara. Tapi zaman itu masih urus sampul D ya. Iya. Begitu urus sampul D, saya dengar lulus Sipenmaru duluan. Kuliah saya. Begitu tamatan 92, Pak Ajendam ikut saya ujian di Unpati. Kamu harus masuk Sepawamil waktu itu. Pada saat itu Sepawamil nggak ada, baru 94 PK pertama perwira karir. Saya udah jadi pegawai negeri. Keinginan untuk memakai jaket, memakai loreng, baret. Keinginan itu dihijab juga niat itu. Hari ini saya diangkat menjadi warga kehormatan 151 Binaya dan memakai apa yang menjadi impian. Pakai baju loreng. Sekarang kalau saya pakai nggak bisa yang tahan-tahan lagi karena udah menjadi warga 151 Binaya. Betul Bapak. Dan baret pun. Jadi itulah keinginan yang kami cita-citakan, kami ikhlas untuk melaksanakan. Ya Allah juga akan memberikan suatu bukti nyata bahwa keinginan hambaku ini telah saya berikan nih, saya wujudkan dengan melalui kehadiran podcast 151 Binaya ini. Betul. Saya kita bertepuk tangan nih buat pejabat gubernur. Luar biasa sekali nih Bapak. Oke. Baiklah Bapak, sebagai akhir pembahasan kita dari episode kita, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement bagi teman-teman di sini dan teman-teman di luar podcast kita. Baik, bagi seluruh warga masyarakat Maluku pada umumnya dan khususnya Kota Ambon, saya menghimbau mari kita memanfaatkan podcast 151 Binaya dalam rangka menyalurkan berbagai informasi terkait dengan potensi apa saja yang kita miliki 11 kabupaten kota. Mari gunakan podcast 151 Binaya ini untuk menginformasikan segala potensi keunggulan lokal daripada 11 kabupaten kota untuk disebarluaskan melalui podcast 151 Binaya ini agar semua orang tahu betapa hebatnya Maluku ini. Maluku memiliki keunggulan lokal, keunggulan kooperatif yang dapat dikembangkan, yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita gunakan ini, bangun koordinasi. Korem 151 Binaya selalu terbuka bagi siapa saja dalam melakukan kerjanya, terutama memanfaatkan podcast 151 ini untuk menyebarluaskan informasi. Kita berharap dengan kehadiran 151 ini seluruh potensi, seluruh informasi, seluruh kekayaan budaya kita, seluruh apa saja yang kita miliki dapat kita ekspor keluar untuk menjadi memanggil daya tarik bagi para
wisatawan baik mancanegara maupun lokal untuk lebih banyak datang berkunjung ke Provinsi Maluku. Makin banyak orang yang berkunjung, pergerakan ekonomi terputar dengan baik, pertumbuhan ekonomi pun tumbuh. Kalau pertumbuhan ekonomi terjaga, rakyat pun sejahtera gitu. Barangkali itu dari kami. Semoga podcast 151 Binaya ini dapat eksis terus dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan Provinsi Maluku ke depan. Amin. Baik sahabat dan followers podcast 151 Binaya dimanapun berada, terima kasih karena telah menonton video singkat ini. Semoga pengetahuan dan wawasan yang diberikan oleh Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Maluku dapat membawa kita menjadi lebih baik lagi, dan terutama pengalaman-pengalaman beliau dapat membangun semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan terutama pengalaman-pengalaman beliau dapat membangun semangat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Saya Serdako Atrafela Aprilia Sasail dan Saya Coimbra dos Santos Santana. Dan narasumber kita Senior Sadali IMSI IPU, Penjabat Gubernur Maluku. baik, pamit undur diri. Salam kompak dari kami, KIMC Mese Aman. We love Indonesia forever. Satu nama, satu kantong.